Shalom, anugerah dan rahmat Tuhan yang baru setiap hari senantiasa menyertai sahabat LTVC dimanapun berada. Adalah sesuatu yang berbahagia apabila mendapat berita promosi atau kenaikan jabatan. Kenaikan, pertumbuhan, penambahan adalah idaman bagi setiap orang. Untuk mencapai atau mendapatkannya memerlukan usaha dan pengorbanan. Kadang bisa dijumpai kenaikan, promosi, pertumbuhan, dan penambahan ditempuh dengan jalan yang tidak sehat. Tentunya sahabat LTVC dapat membedakan mana yang sehat dan mana yang tidak sehat. Kejadian 50 ayat 20 mengingatkan kita bahwa Yusuf yang pernah diinjak, dianiaya, dijual, tapi menjadi orang yang nomor 1 di Mesir. Hanya tata saja beda dengan Firaun. Tuhan memiliki banyak cara untuk menaikkan promosi, memberi pertumbuhan dan penambahan kepada orang percaya. Mari sahabat LTVC, simak sharing firman hari ini agar menjadi berkat. Jangan melihat hari ini saja tetapi jauh ke depan. Buah yang dikarbit menjadi matang akan berbeda rasanya dengan buah yang matang di pohon. Renungkan sharing hari ini agar dapat melekat di dalam hati sahabat LTVC. Kiranya kehadiran kami dapat menjadi berkat bagi sahabat LTVC. Tuhan Yesus memberkati. Oke, shalom gereja Tuhan. Puji nama Tuhan, pada saat ini kalau kita boleh sama-sama bertemu dalam ibadah online kita bersyukur atas kasih setia Tuhan bagi setiap kita, amin. Dan kita siap untuk memuji menyembah Tuhan. Boleh lambaikan tangan sama-sama yang ada di rumah ataupun yang ada di luar sana. Kita boleh sama-sama memuji menyembah Tuhan kita, amin. Sama-sama kita siapkan hati kita pada saat ini untuk berdoa. Bapak, kami mengucap syukur ya Tuhan, untuk kasih-Mu bagi setiap kami. Kau sungguh baik, Kau sungguh luar biasa bagi kami Tuhan. Di dalam setiap aktivitas kehidupan kami, pada saat ini kami rindu untuk berdiam Tuhan di kaki-Mu untuk memuji menyembah Engkau. Terima kasih Tuhan, terima kasih ya Yesus. Biar Engkau sendiri yang berdaulat Tuhan atas setiap kami, pribadi lepas pribadi, dimanapun kami berada ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami serahkan hidup kami hanya ke dalam tangan-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berucap syukur. Haleluya, amin. Puji nama Tuhan, kita boleh sama-sama angkat pujian. Ajarku berdiam dekat di hati-Mu ya Tuhan. Sama-sama kita bertepuk tangan. Ajarku berdiam dekat di hati-Mu. Di saat ku berpaling, temukan cinta-Mu. Sana Kau menanti untuk bawaku lagi bersekutu dalam damai yang sejati. Ku damba hadir-Mu. Inilah rinduku, inilah rinduku. Nyatakan, hidupku hanyalah untuk-Mu. Segenap hatiku kagum akan kebaikan-Mu. Dan nafasku menceritakan kasih-Mu. Ajarku Tuhan, ajarku berdiam dekat di hati. sama-sama angkat suaramu. Ajarku berdiam dekat di hati-Mu. di saat ku berpaling, temukan cinta-Mu. Di sana Kau menanti. Sana Kau menanti. Amin. Untuk bawaku lagi
bersekutu dalam damai yang sejati. Sama-sama kita nyatakan, ku dapat hadirmu. One more time. Inilah rinduku, hidupku hanyalah untukmu. Segenap hatiku kagum akan kebaikanmu. Dan nafasku menceritakan kasih-Mu. Ajarku berdiam dekat. Biar musik memuji nama Tuhan. Oh, yeah. Ini yang menjadi doa setiap kami Tuhan. Hidup kami hanyalah untuk-Mu. Sama-sama kita nyatakan, hidupku Hanyalah untuk-Mu. segenap hatiku kagum akan kebaikanmu. Nafasku Dan nafasku menceritakan, kasih-Mu. yes, Jesus. Ajarku berdiam dekat di hati-Mu. Lagi, hidupku hanyalah untuk-Mu. Segenap hatiku kagum akan kebaikanmu. Oh, dan nafasku menceritakan kasih-Mu. Ajarku berdiam dekat di hati-Mu. ajarku Tuhan. Ajarku berdiam dekat di hati-Mu. Ajarku Ajarku berdiam dekat di hati-Mu. Oh, Kita berikan tepuk tangan yang paling meriah bagi Tuhan kita. Haleluya. Terima kasih Tuhan, terima kasih ya Yesus. Kami percaya Tuhan, hidup kami aman di dalam-Mu. Sebab kami tahu Tuhan, janji-Mu akan bersinar seperti fajar di pagi hari bagi setiap kami. Apapun yang menjadi keadaan kami, itu yang kami pegang ya Tuhan. Terima kasih ya Yesus. ketika ku hadapi kehidupan ini. Jalan mana yang harus ku pilih? Ku tahu ku tak mampu, ku tahu ku tak sanggup. Hanya Kau Tuhan tanpa jawabanku. Aku pun tahu ku tak pernah sendiri. Sebab Engkaulah yang menggendongku. Tangan-Mu membelaiku, cinta-Mu memuaskanku. Kau mengangkatku ke tempat yang tinggi. Mari sama-sama kita nyatakan, janji-Mu seperti
pagi hari yang tiada pernah terlambat bersinar. Cintamu seperti sungai yang mengalir, dan ku tahu betapa dalam kasih-Mu. Ketika ku hadapi kehidupan ini, jalan mana yang harus ku pilih? Ku tahu ku tak sanggup, ku tahu ku tak sanggup. Hanya Kau Tuhan tempat jawabanku. Aku pun tahu, ku tak pernah sendiri, sebab Engkau Allah, yang menggendongku. oh tanganmu membelaiku, cintamu memuaskanku. Kau mengangkatku ke tempat yang tinggi. Janjimu seperti fajar pagi hari yang tiada pernah terlambat bersinar. Cintamu seperti sungai yang mengalir, dan ku tahu betapa dalam kasih-Mu. Oh, janji-Mu Tuhan, itu yang kami pegang. Mari nyatakan lebih lagi sama-sama. Janji-Mu seperti fajar pagi hari yang tiada pernah terlambat bersinar. Cintamu seperti sungai yang mengalir, dan ku tahu kasih-Mu. Nyalakan sekali lagi, janji-Mu fajar pagi hari yang tiada pernah terlambat bersinar. Cintamu seperti sungai yang mengalir, dan ku tahu betapa dalam kasih-Mu. Dan ku tahu betapa dalam kasih-Mu. Dan ku tahu betapa dalam kasih-Mu. Oh, janji-Mu Tuhan, janji-Mu ya dan amin bagi setiap kami. Itu yang kami amini, itu yang kami imani Tuhan. Apapun yang jadi, persoalan kami yakin Engkau yang akan bertindak, yang akan bertindak.
Tuhan. Kami serahkan hidup kami hanya bagimu Tuhan, hanya padamu Tuhan. Haleluya Yesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih ya Yesus. Apapun yang menjadi badai hidup kami, ajar kami Tuhan di dalam tahun yang baru ini untuk terus menguatkan iman percaya kami kepadamu Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih ya Yesus. Terima kasih ya Yesus. Masih ada jalan terbuka untukku, masih ada jalannya Tuhan, masih ada jalan terbuka untukku. Kulihat kebesaran-Mu, masih ada jalan terbuka untukku, masih ada jalannya Tuhan, masih ada jalan terbuka untukku. Kulihat kebesaran-Mu, masih ada jalan terbuka untukku. Yes Lord. Masih ada jalan. Bertindaklah ya Tuhan, turun tangan bagi setiap kami, Masih ada pribadi lepas pribadi. terbuka. Kulihat kebesaran-Mu. Dengan iman percaya kepada Tuhan, masih ada jalan terbuka untukku, masih ada jalannya Tuhan, masih ada. Yeah. Haleluya. Lagi masih ada jalan terbuka untukku, masih ada jalannya Tuhan, masih ada jalan terbuka untukku. Kulihat kebesaran-Mu, kulihat kebesaran-Mu, dekat kami lihat kebesaran-Mu. Puji nama Tuhan, dengan hormat saya serahkan pada hamba-Nya. Shalom, ya sukacita sekali bisa berada di tengah-tengah saudara sekalian walaupun dalam pelayanan online seperti ini. Tapi saya percaya satu hal, ada Tuhan bersama saya, ada Tuhan juga bersama dengan saudara-saudara sekalian. Mari kita tunduk kepala, kita berdoa dulu. Bapa di sorga, kami berterima kasih, kami masih diberi kesempatan untuk kami dapat beribadah walaupun dari rumah kami masing-masing, tapi kami percaya ada Tuhan bersama-sama dengan kami. Berkatilah pertemuan ini. Hamba-Mu bukan siapa-siapa, tidak bisa buat apa-apa. Aku hanya bergantung sepenuhnya kepada kekuatan Roh Kudus. Biar sebentar ketika firman Tuhan diperdengarkan, Tuhan bicara lebih jelas dari suara hamba-Mu. Tuhan bicara lebih keras dari suara hamba-Mu, sehingga setiap kami yang mendengar
Yang sakit disembuhkan, yang mengalami kekeringan disegarkan kembali. Kalau ada yang mati imannya bangkit lagi dalam nama Yesus. Kami siap Tuhan, diberkati oleh firman Tuhan dengan hati yang rendah. Di dalam dan demi nama Yesus Kristus. Setiap kita yang siap terima firman Tuhan sama-sama katakan amin. Saudara, ya sekali lagi saya mau katakan terima kasih kepada Pastor Ruslan Wongso ya yang sudah memberi kesempatan buat saya untuk bisa melayani di LTVC ya, Last Trumpet Virtual Church. Oke, saya nggak akan berkata panjang, saya Pastor Nathanael Makarawung. Ya, Tuhan percayakan saya untuk mengembalakan satu jemaat dengan dasar pemuritan. Jadi kami adalah gereja pemuritan. Ya, kami ada di beberapa tempat, baik di Gading Serpong, tapi ada juga di Cirebon, di Surabaya dan di beberapa tempat lainnya. Senang sekali bisa melayani saudara. Mari, saya tidak akan berkata panjang. Tema yang diberikan kepada saya sungguh sangat menarik ya. Temanya adalah naik tanpa menginjak orang lain. Ya, tentu ada maksud dari gembala saudara kenapa tema ini diangkat saudaraku. Karena saya percaya begini, kekristenan itu bukan agama. Ya, atau kalau saudara kurang pas di telinga, saya mau katakan begini, kekristenan bukan sekedar agama. Ya, karena kekristenan untuk pertama kalinya dicatat di Kisah Para Rasul dikatakan bahwa untuk pertama kalinya orang-orang di Antioquia itu menyebut siapa saudaraku? Murid-murid dengan julukan apa? Kristen. Jadi Kristen itu apa? Murid. Kristen itu apa? Gaya hidup Kristus yang ditampilkan oleh murid-murid Kristus. Makanya kenapa gereja itu harusnya dasarnya pemuritan. Karena disitulah kita diingatkan untuk ingat loh. Gereja itu adalah gaya hidup Kristus yang bermanifestasi dalam kehidupan sehari-hari. Nah oke. Nah jadi saya percaya gembala saudara mau setidak-tidaknya punya kerinduan ya. Supaya orang-orang yang dilayani, jiwa-jiwa jemaat Tuhan, domba-domba yang dilayani itu mereka jadi berkat ya. Dalam kehidupan mereka sehari-hari. Baik di keluarga, baik di marketplace atau dimanapun saudara diutus ya. Saudara saya percaya Tuhan akan membuat kita naik tanpa menginjak orang lain. Nah, saudara, untuk itu yuk saya akan ajak saudara untuk melihat satu kebenaran firman Tuhan. Saudaraku di dalam Matius pasal 24 ayat yang ke-12 sampai ayat 13. Ya. Sederhana sekali latar belakangnya Yesus bicara kepada betul-betul kepada murid-muridnya ya, kepada orang-orang yang mengikut dia ya untuk berjaga-jaga. Perhatikan, dikatakan begini, dan karena makin bertambahnya kedurhakaan, maka kasih kebanyakan orang akan menjadi dingin. Tetapi orang yang bertahan sampai pada kesudahannya akan selamat. Jadi jelas ini ayat bukan untuk outsider, tapi untuk orang dalam. Dengan kata lain apa? Serohani-rohaninya seseorang. Setinggi-tingginya. Apalagi saudaraku. Ya, kasih seseorang saudaraku. Ya, kerinduan seseorang sekalipun. Saudaraku, maka satu saat dia bisa ngalami yang namanya penurunan. Ya, mereka bisa ngalami yang namanya ini dingin. Nah, tentu dingin ini maknanya negatif ya. Dingin dengan pelayanan, dingin dengan kebenaran, dingin dengan firman Tuhan, dingin dengan saudaraku kebaikan Tuhan dan sebagainya dan sebagainya. Tetapi Yesus dia bilang kalau saat itu terjadi dan engkau merasakan itu, dengar, orang yang bertahanlah yang akan selamat. Jadi saya mau dorong saudara ya, memang situasi terakhir ini bukan situasi yang baik. Saya nggak tahu ke depan seperti apa. Tapi yang jelas saudaraku pesannya ini bertahan. Bertahan. Bagaimana saudaraku ya kita bisa tetap saudaraku jadi berkat di dalam keadaan kita. Karena ingat kekristenan adalah gaya hidup Kristus. Saudara, saya teringat saudaraku tulisan dari Mahatma Gandhi ya. Dia katakan ada 7 akar masalah bangsa katanya. Nah saya tertarik dengan nomor 1 dan nomor 3. Nomor 1 dia bilang begini, mau kaya tanpa kerja, mau nikmat tanpa hati nurani. Coba kita renungkan sebentar. Kira-kira itu bisa terjadi nggak dalam hidup kita saudaraku? Kristen ya saudaraku ya, pengen sukses,
tapi nggak punya hati nurani. Akhirnya apa? Injak sana, injak sini, injak keluarga, injak istri, injak suami, injak anak, injak pendeta, saudaraku, injak siapapun, Tuhan juga diinjak, saudaraku, ya. Yang ketiga, saya tertarik, bisnis tanpa moral. Nah, saudaraku, bukankah itu bisa terjadi? Nah, itu sebabnya menurut saya tema dari gereja saudara yang diberikan oleh gembala saudara ini luar biasa. Sekali lagi, naik tanpa menginjak orang lain. Jadi artinya Tuhan mau pakai saudara dalam pelayanan, Tuhan mau pakai saudara dalam bisnis, Tuhan mau pakai saudara dalam segala bidang, ya. Saudara akan dibawa naik, tapi jangan menginjak orang lain. Yang setuju katakan amin, saudaraku, ya. Nah, itu sebabnya bagaimana caranya? Bertahan. Karena kasih yang dingin itu terjadi karena apa, tahu nggak? Kedurhakaan. Nah, saya suka dengan terjemahan bahasa Inggrisnya, dia bilang bahwa kedurhakaan itu terjadi karena apa? Lawlessness, ketiadaan hukum. Jadi hukum tidak, nah kita mengerti ya, hukum tertinggi adalah firman Tuhan. Nah, ketika hukum tertinggi, firman Tuhan, kebenaran, nilai-nilai itu tidak dipegang lagi, saudaraku, maka terjadi degradasi. Apa efeknya? Kasih turun, dan kemudian apa? Bukan tidak mungkin, saudaraku, orang Kristen lebih jahat dari orang dunia. Nah, itu sebabnya saya ngerti yang dimaksud oleh gembala saudara. Bagaimana supaya Tuhan mau angkat kita tanpa menginjak orang. Bertahan dalam kebenaran. Amin. Nah, kita lihat saudaraku satu contoh yang saya akan ajak saudara baca. Kita akan belajar dari satu tokoh saudaraku yang namanya Nehemia. Ya, banyak sekali kita bisa lihat di Alkitab, tapi saat ini saya akan ambil contoh dari Nehemia. Nah, kenapa Nehemia, saudaraku? Nah, Nehemia ini seseorang, sebetulnya dia seorang, boleh dibilang dia itu seseorang apa ya? Seorang businessman atau pekerja begitu, saudaraku, ya. Dia bukan, dalam tanda petik, sebetulnya dia bukan gembala atau bukan hamba Tuhan secara resmi gitu, ya, seperti yang saudara pikir. Tapi sebetulnya dia hamba Tuhan, tapi hamba Tuhan yang dipakai di marketplace, saudaraku. Dia sebagai pembantu raja, dia sebagai juru minuman, ya. Selama hampir lebih dari 12 sampai 15 tahun dia mengabdi, saudaraku. Tapi karena hatinya, saudaraku, tidak bisa tahan, ya. Karena saudaraku, ya, dalam masa pembuangan itu, saudaraku, ya, kita mengerti bahwa akhirnya, saudaraku, bait Allah itu coba untuk dirusak, saudaraku, ya, pintu-pintu dirusak, perabot-perabot bait Allah, saudaraku, dicuri, ya, diambil, saudaraku, bahkan lebih dari itu, tembok-tembok, saudaraku, dari bait Allah itu juga dihancurkan. Nah, di satu titik, saudaraku, ya, Nehemia punya hati. Lalu kemudian apa? Dia berdoa, saudaraku, dan Tuhan teguhkan lagi untuk apa? Ya, kamu pulang untuk apa? Untuk membangun tembok-tembok yang runtuh, tembok-tembok bait Allah yang sudah hancur itu, saudaraku. Ya, dan kemudian apa, saudaraku? Nehemia, saudara, dia dipanggil oleh raja. Kalau saudara lihat di Nehemia pasal 2, saudara temukan raja memanggil dia dan kemudian terjadi dialog, saudaraku, ya, di mana raja akhirnya digerakkan Tuhan untuk mengizinkan Nehemia pulang dan saudaraku, mulai membereskan, ya, tembok bait suci juga, saudaraku, yang sudah hancur, saudaraku. Nah, tapi kalau kita lihat, saudaraku, apa yang terjadi? Apakah dengan saudara mempunyai maksud baik, niat baik, hidup benar untuk mengikuti kehendak Tuhan, dalam hal ini membangun bait suci? Bukankah bait suci bicara tentang hal-hal rohani? Tapi tahukah saudara, waktu saudara memutuskan untuk aku hidup rohani, ya, aku hidup benar di hadapan Tuhan, aku ikutin cara-cara Tuhan, terus masalah itu akan lari dari saudara. Justru ini tekanan saya. Saya mau beritahu kepada saudara, justru kita lihat, makanya saya kenapa ambil contoh Nehemia, saudaraku. Nehemia mengalami satu hambatan, obstacle yang bertubi-tubi. Pasal 2 saudara akan dengar satu nama yang namanya Sanbalat, Tobia, ada yang namanya Geshem, saudaraku, orang-orang Geshem, saudaraku, dan lain sebagainya yang mencoba untuk menghentikan,
ya hati atau kerinduan untuk Nehemia ini, saudaraku, memperbaiki tembok-tembok bait Allah. Saudaraku, nggak cukup itu. Kalau saudara lihat di Nehemia pasal 6 ayat 10 dan seterusnya, ada orang-orang yang menghina, mengholok, bahkan mau membunuh Nehemia, saudaraku. Yang lebih, buat saya lebih berat ini, karena apa, saudaraku? Ada nabi-nabi yang disogok untuk bernubuat palsu. Coba bayangkan. Sudah, kalau saudara ngalami posisi kayak gini gimana? Saudara bisa curiga sama Tuhan kan? Ya, bukan cuma saudaraku, saudara merasa terhambat, tapi sepertinya kayaknya Tuhan sebenarnya nggak restui nih gitu. Saudara bisa begitu. Tapi lihat, Nehemia terus maju, saudaraku. Bahkan ada yang mau membusukkan namanya, mau mencelakakan dia, saudaraku. Dengan semua cara-caranya, Nehemia tetap maju. Saudaraku, pertanyaan saya sederhana. Ini bukan sebuah peperangan yang sederhana. Bukan cuma dari luar, tapi dari dalam juga, saudaraku. Ya, ini juga dialami oleh Ayub. Ini dialami juga oleh hamba-hamba Tuhan lainnya, saudaraku. Dialami juga oleh Yusuf, saudaraku. Ya, Abraham juga dia ngalami, saudaraku. Di mana Tuhan minta Ishak sama dia. Bukankah dia bisa berpikir, lah kan Tuhan yang menjanjikan, kok sekarang Tuhan minta. Jadi, saudaraku, dalam kehidupan ini, saudaraku, banyak hal yang bisa membuat kita berhenti, mandek, saudaraku. Tapi perhatikan, kenapa Nehemia terus? Sederhana, saudaraku, karena Nehemia, dia memiliki ini cara pandang. Dia mengejar, pursuing yang namanya karakter, lebih daripada yang namanya kenyamanan. Saya ulang, karena Nehemia itu pursuing karakter, saudaraku, instead of comfort. Pertanyaan saya, bagaimana dengan saudara? Ya, saudara, hidup sukses itu baik, karena hidup sukses itu saudara jadi orang penting. Ya, tapi ada yang lebih tinggi dari hidup sukses. Apa? Hidup signifikan. Apa itu hidup signifikan? Hidup signifikan adalah hidup yang punya impacting. Jadi beda nggak? Saudara, beda. Saya dorong saudara. Nehemia, dia rela meninggalkan pekerjaannya yang sudah sukses itu demi mengejar satu kehidupan yang lebih tinggi lagi. Apa itu, saudaraku? Ya, yang namanya menjadi dampak buat orang yang ada di sekelilingnya. Dan kalau kita lihat, saudaraku, apa yang membuat dia teguh, membuat dia kuat? Karena satu, dia lepaskan kenyamanan. Nah, ini bedanya, saudaraku. Dan dia kejar apa namanya? Karakter yang diubahkan. Saudara, bagaimana kita naik ke atas tanpa menginjak orang lain? Sederhana, taruh di pikiran saudara. Jangan kejar kenyamanan, tapi kejar apa? Karakter. Justru kalau karakter saudara rela dibentuk, saudaraku, maka yang terjadi ini, saudaraku, justru saudara memberikan diri saudara untuk rela diinjak. Saudara, saya pernah lihat satu film kartun lucu, saudaraku. Ya, ada dua kambing gundung sedang berpapasan, saudaraku, di satu jalan setapak di mana kanan kirinya itu jurang, saudaraku. Nah, tayangan film itu menunjukkan bahwa akhirnya mereka berhenti, ya, di tengah-tengah, saudaraku. Ya, untuk sementara waktu tidak ada yang mau mengalah, bahkan mereka mencoba untuk mau beradu kepala, saudaraku. Dan bisa dipastikan, saudaraku, kemungkinannya bisa dua-duanya jatuh ke jurang. Tapi yang menarik, film itu, saudaraku, menunjukkan begini, salah satu dari mereka, dari kambing gunung ini, mereka merundukkan badannya, saudara. Seolah-olah dia mau memberitahu, silakan, ya, kamu injak badan saya, ya, saya relakan itu, ya. Dan yang terjadi akhirnya, saudaraku, yang satu merunduk, saudaraku, yang satu menginjak, ya, seolah-olah dia berjalan di atasnya. Dan saudara bisa tebak apa kemudian yang terlihat, saudaraku? Kambing ini kemudian berhasil berpapasan dengan aman. Kenapa? Karena ada satu, saudaraku, yang berani memberikan badannya untuk diinjak. Saudara, saya menemukan ilustrasi bagaimana dengan kehidupan kita. Ya, seringkali kita, saudaraku, kepengen sukses dengan cara nginjak orang, saudaraku. Berapa banyak anak Tuhan juga melakukan hal yang sama, saudaraku. Ya, tapi hari ini saya ketuk pintu hati saudara. Kalau saudara mengejar yang namanya kenyamanan, saudara akan menginjak orang. Tapi kalau saudara mengejar yang namanya
pembentukan karakter, saudara memberi diri untuk rela diinjak orang. Pilihannya sederhana. Ya, hari ini apa yang saudara pilih? Ya, saya mau ajak saudara. Saya tutup dengan satu cerita, saudaraku. Saudara masih ingat kisah Pilatus? Ya, waktu dia sedang berhadapan dengan Yesus, saudaraku, di mana ya Pilatus dia harus mengatakan yang benar. Ya, istrinya sudah mengingatkan dia bahwa dalam mimpi hati-hati bahwa Yesus orang benar, saudaraku. Pilatus pun tahu bahwa tidak ada yang tidak benar, saudaraku, di dalam diri Yesus. Tapi kita lihat, Pilatus tahu yang benar, mengerti yang benar, tapi tidak bisa bertindak dengan benar. Kenapa, saudaraku? Sederhana. Karena dia apa? Dia mengejar yang namanya comfort, kenyamanan. Dia takut kehilangan masa, dia takut kehilangan keuntungan, dia takut kehilangan apa, saudaraku? Popularitas. Apa yang dia lakukan? Dia cuci tangan. Tanda apa, saudara? Tanda aku lebih menyenangi, aku lebih menginginkan kenyamanan daripada karakter, saudaraku. Dan apa yang terjadi? Dia lepas tanggung jawab, saudaraku. Ya, tapi beda dengan Yesus. Ya, apa yang Yesus lakukan? Dengan bokor yang sama. Bokor untuk Pilatus mencuci tangan. Tanda dia lepas tanggung jawab. Tapi dengan bokor yang sama. Yesus taruh air di sana dan merendahkan dirinya. Untuk apa? Dia cuci kaki murid-muridnya. Saya mau tanya. Bukankah salah satu kaki yang dicuci oleh Yesus, yaitu Yudas, ada di sana? Pertanyaan saya, Yesus tahu nggak bakal Yudas akan mengkhianati Yesus? Tahu? Dia tahu. Tapi kenapa dia tetap cuci kakinya? Karena Yesus, saudaraku, dia sedang mengajarkan kepada kita apa? Saya akan naik tanpa menginjak orang. Saudara ngerti? Akhirnya apa, saudaraku? Ya, dia tetap cuci walaupun Yudas akan mengkhianati dia. Ini teladan yang luar biasa. Saudara, saya nggak akan berkata panjang, tapi saya dorong saudara. Saya ketuk pintu hati saudara. Saudara hanya akan bisa, saudaraku, naik tanpa menginjak ketika saudara mengejar yang namanya karakter Kristus dalam diri saudara. Saudara rela dibentuk karakter saudara, ya, sehingga apa? Saudara bahkan memberi diri untuk rela berkorban demi orang lain. Saya selesai, saya berdoa jemaat di tempat ini terus bertumbuh dalam kebenaran, dan saya percaya 2022 bukan gak mungkin ini jadi tahun di mana saudara akan diangkat Tuhan. Tapi ingat, jangan injak orang lain. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita tunduk kepala, kita berdoa. Bapa di sorga, hamba-Mu selesai sudah. Aku percaya Tuhan, bukan masa-masa yang mudah yang kami akan lewati ke depan Tuhan. Ada banyak kedurhakaan, ada banyak lawlessness, orang-orang yang tidak menghargai dan menghormati hukum Tuhan. Sehingga banyak orang-orang yang hatinya dingin, orang-orang yang mengalami yang namanya keadaan yang lelah. Tapi sebagai anak-anak Tuhan, sebagai orang-orang Kristen Tuhan, kami diminta untuk kami terus membangun gaya hidup Kristus. Karena itulah yang membuat kami bertahan dan yang membuat kami selamat sampai pada akhirnya. Tolong kami Tuhan, kami mau bertahan. Kami bertahan dalam kebenaran. Kami janji Tuhan, apapun keadaan, kami gak akan injak orang. Bahkan kami memberi diri untuk silahkan diinjak oleh orang lain. Supaya hidup kami berdampak bagi sekeliling kami. Kami bukan mengejar kesuksesan dengan cara apapun. Tapi kami mau mengejar hidup yang signifikan. Bahkan ketika kami harus mengorbankan diri kami. Terima kasih, Roh Kudus menghibur, Roh Kudus menguatkan. Aku memberkati Pastor Ruslan Wongso Tuhan dengan semua pelayanannya, keluarganya. Tuhan memberkati, aku percaya gereja yang digembalakan akan menjadi gereja yang bertahan sampai langkah yang terakhir. Terima kasih Tuhan, kami naikkan doa ini dengan satu nama yang ajaib. Tuhan Yesus Kristus. Kami sudah berdoa, mengucap syukur. Amin. Shalom, sahabat RTVC. Sebuah sharing yang sangat memotivasi kita semua, di mana bagaimana caranya kita bisa naik ke puncak tanpa menginjak orang lain, ataupun dengan istilah mengorbankan orang lain untuk kesuksesan sendiri.
Saya berdoa buat sahabat LTVC semuanya agar bisa naik dengan baik, bisa naik dengan pertolongan Tuhan, bisa naik dengan melihat jalan-jalan Tuhan, dengan tidak mengandalkan kekuatan sendiri. Sahabat LTVC yang dikasihi Tuhan, kita akan mengadakan perjamuan kudus bersama-sama. Mari kita ambil waktu sejenak hening untuk merenungkan apabila sahabat LTVC pernah menginjak orang lain untuk mendapatkan kesuksesan ataupun kesenangan sendiri. Kita hening sejenak, kita mohon ampun sama Tuhan. Kemudian kita berdoa untuk teman-teman ataupun sahabat yang pernah kita lukai. Mari kita hening sejenak. Baik sahabat LTVC, mari kita angkat roti. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah kuterima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti. Dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya, ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu, perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Bukankah roti yang akan kita pecah-pecahkan ini merupakan persekutuan dengan tubuh Kristus? Amin. Mari kita makan bersama. Mari kita angkat cawan bersama-sama. Demikian juga yang mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Bukankah cawan yang akan kita minum ini merupakan persekutuan dengan darah Yesus? Amin. Mari kita minum sama-sama. Sahabat LTVC, Yohanes 15 ayat 7 berkata, jikalau kamu tinggal di dalam aku dan firmanku tinggal di dalam kamu, mintalah apa saja yang kamu kehendaki dan kamu akan menerimanya. Kemudian Yohanes 6 ayat 56 berkata, barang siapa makan dagingku dan minum darahku, ia tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia. Mari kita berdoa sahabat LTVC. Tuhan, terima kasih pada hari yang indah ini, kami bisa mendengarkan sharing firman Tuhan yang menguatkan kami, yang membuka mata rohani kami sehingga kami mampu bisa naik bersama dengan Tuhan. Bukan naik dengan kekuatan sendiri. Bisa naik dengan pertolongan Tuhan. Bisa naik dengan tuntunan Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Kau memberkati semua sahabat LTVC sehingga semuanya bisa naik. Naik dalam hal bisnisnya, bisa terus naik, bisa lebih luas. Naik dalam karir pekerjaannya, dipakai Tuhan luar biasa. Kemudian untuk studi daripada sahabat LTVC juga bisa naik terus sampai ke tingkat yang paling tinggi yaitu S3 semuanya Tuhan. Kau memberkati semua sahabat-sahabat LTVC, kau memberkati keluarga, kau memberkati istri, suami, bahkan juga bagi yang memiliki orang tua, kau berkati orang tua daripada sahabat LTVC Tuhan. Terima kasih, kami berdoa agar sahabat LTVC juga diberi kekuatan, diberi hikmat, diberi pengertian, dan setiap hari imannya terus bertumbuh Tuhan. Bertumbuh dan semakin kuat, dan berjalan bersama Tuhan Yesus Kristus. Menjadi manusia baru yang diubahkan, yang tidak terpengaruh oleh godaan-godaan dunia Tuhan. Kamu berkati juga negara Indonesia, kamu berkati Presiden sampai jajarannya di paling bawah, tingkat RT Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih atas berkat dan anugerah-Mu yang Kau berikan. Kami juga mau berdoa untuk LTVC Tuhan. LTVC Kau bawa terus menjadi suara yang Kau pakai untuk memberitakan kebenaran firman-Mu Tuhan. Yang Kau pakai untuk bisa memberkati banyak orang. LTVC yang Kau pakai untuk bisa melepaskan orang dari semua ikatan-ikatan Tuhan. Dan membawa orang kepada Tuhan Yesus Kristus. Sahabat LTVC, saatnya kita akan mengakhiri ibadah kita pada hari ini. Tentunya arahkanlah hati sahabat LTVC kepada Tuhan. Dan angkatlah kedua belah tanganmu.
terimalah berkat, rahmat, dan anugerah dari Allah Bapa melalui anaknya yang tunggal Yesus Kristus. Dengan persekutuan bersama dengan Roh Kudus mulai saat ini sampai selama-lamanya. Mari yang percaya sama-sama katakan, amin.